Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu dosen penguji PPG, perkenalkan, nama saya Mustafa, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Atap 2 Kerangkeng, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dengan nomor induk mahasiswa 25 30 11 24 71. Saya akan menampilkan praktik pembelajaran PAI bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Alif, tolong pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Gimana, sehat semuanya? Sehat. Pagi hari ini cuacanya cerah sekali, kamu absen dulu. Afifah Febriani, Ahmad Haikal Fahri, Alif, Afifah, Ayu Nurmala, Aska Muafi Sokar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo bangun pagi dan beribadah, berolahraga dan berbuat belajar, makan makanan yang sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, sebelum semuanya, goyang ya. Yang bagi ke depan. Soleh. Ini senyum. Ayo Giani lah, yang nggak maju nanti ke depan. Berdiri, Pak. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Minggu yang lalu kita membahas tentang bab 1. Sekarang balik ke bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ada yang tahu pengertian dari iman? Bisa angkat tangan. Video secara bahasa atau secara istilah. Nabila, silakan. Keyakinan atau kepercayaan yang teguh yang menurut ajaran Islam mencakup 3 aspek utama: keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatannya. Nah, itu keyakinan pada hati, lisan, dan perbuatan untuk meyakini bahwa Allah itu satu esa. Kemudian ada yang tahu pengertian dari iman kepada hari akhir? Stop, lagi silakan. Hari akhir adalah hari terakhir kehidupan yang ada di dalam semesta. Nah, sebelum lanjut ke materi, silakan buka HP-nya masing-masing, masing-masing. Kita melaksanakan pre-test terlebih dahulu. Apa itu pre-test? Pre-test adalah kegiatan sebelum memulai pembelajaran untuk mengukur seberapa paham kalian akan materi yang akan disampaikan.
Pertanyaan pertama. Iman pada hari akhir merupakan rukun iman yang ke titik. Nah, di HP kalian klik warna merah, biru, hijau, kuning jawabannya. 1. 23 orang menjawab. Ada yang menjawab? 17 orang menjawab betul. Ada yang salah? Coba siapa tuh? Yang salah menjawab. Awas hati, kadang-kadang salah cek. Nah, peringkat pertama diperoleh oleh Agisti. Cepat dalam waktu 1 detik. Rido B, Alif, Ganteng, Hedi Aceh, dan Suci. Pertanyaan nomor 2, siap. Hanya titik yang akan mengetahui kapan hari akhir mendatang. Siapa kira-kira? A, B, C, atau D? 25 orang menjawab. Jadi pertanyaan pertama, siapa yang muncul? Afifah sedang menjawab. Alif menjawab. Kira menjawab. Pak kira-kira 3 detik lagi. Ada yang salah coba. 22 orang menjawab benar, yang salah 2 orang. Apa tuh? Pertanyaan kedua. Iman pada hari akhir termasuk rukun iman. Ayo berperang dengan waktu 12 detik lagi. 5 detik lagi. Nah, 20 orang menjawab betul. Ada yang belum menjawab tuh, 5 orang. Kembali masukkan pin di X. Pertanyaan ketiga. Hawiyah adalah salah satu jenis nama dipilih. Apakah nama orang, nama surga, nama neraka, atau nama malaikat? Malaikat. Jawabannya. Jawab. Jawabannya neraka. 23 orang menjawab betul. Orang belum. Nah ini soal berikutnya. Tanda keluar dajjal karena titik atau A, B, C, D. Warna kuning, biru, oranye, atau hijau. Sekarang sebelum ke materi, Bapak menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang kita akan bahas hari ini. Tujuan pembelajaran pada bab 2 meliputi hal-hal: 1. Menjelaskan iman pada hari akhir. 2. Menguraikan dalil nakli Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kalau dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Kalau dalil akli akal dari akal manusia. Tujuan pembelajaran ketiga memaparkan kiamat kubro beserta dalil nakliyah. Memaparkan kiamat kubro beserta dalil nakliyah. Menguraikan tanda hari kiamat kubro. Kemudian menjelaskan tahapan kehidupan, yaitu setelah kematian. Ada yaumul barzakh, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar. Tujuan pembelajaran ketujuh adalah menjelaskan kehidupan setelah kematian, yaitu yaumul hisab, yaumul mizan, dan yaumul jazaa. Tujuan pembelajaran ke-8 menjelaskan perilaku yang mencerminkan kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang ke-9 menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya ada tugas kelompok. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nih, Bapak langsung pilih saja. Kelompok 1
Akila, Diana, Yan, Vivi, Nabila, Kipa, dan Widya. Vigo B, Dedi, Aska, Limbar, Fajri, Reval, di pindah sini. Alif, kelompok 3. Cepat. Jafar, Alif, Adis, Haikal, Afifah, Nabila. Kelompok 6. Sofi, Yen, Inik, Malang, Cik, Gea, Ina. Cepat. Yang keras, coba. Apa lagi coba? Biar kedengaran. Sok, suaranya kedengaran enggak di belakang? Iya, kedengaran enggak? Kedengaran enggak? Kurang keras. Nah, ya. Perhatikan, Dedi, Indo, silakan. Coba perhatikan. Akila lagi membacakan dari Nakri tentang hari kiamat. Nah itu, Sok, silakan. Moderator Kevin, ada yang bertanya? Yang bertanya berdiri, duduk ini. Nama saya Rido dari kelompok 2 ini bertanya ke kelompok 1, bagaimana cara supaya kita dapat meningkatkan iman kita supaya lebih baik lagi khususnya kepada hari akhir. Nah itu, berapa? Bagaimana cara kita meningkatkan iman? Bukunya di bawah, ada di sini. Cara meningkatkan iman kita supaya apa dok tadi dok? Supaya lebih baik lagi. Khususnya iman pada hari akhir. Mana? Cara meningkatkannya? Oh ada yang menjawab sholat, apa lagi? Nah, harus rajin sholat, harus rajin ngaji. Apa lagi? Zikir, sedekah. Apa lagi? Boleh bantu teman-temannya. Apa lagi? Cukup. Dok, ada yang bertanya lagi? Dok, gimana? Jawabannya puas gak? Puas ya. Jadi cara meningkatkan iman kita supaya lebih tingkat lagi dalam mengimani hari akhir, khususnya kita harus rajin beribadah, melaksanakan perintahnya dan melaksanakan larangannya. Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah. Silakan kelompok yang lain bertanya. Kelompok 1, Malah Suci berdiri dulu. Ya. Sama atau beda? Hari akhir dengan hari kiamat? Sama. Ah ya benar. Jawaban kita sama-sama hari kehancuran. Hari akhir atau hari kiamat sama. Tidak ada bedanya. Bagus, jawaban Akila. Apa yang briefing tuh? Ide keren. Sudah, ada yang tanya lagi? Hari kiamat, atau hari akhir itu sama-sama tentang kehancuran alam semesta beserta isinya, beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Ada tanya lagi? Kelompok 3, berdiri. Nama saya Nabila dari kelompok 3. Saya mau bertanya ke kelompok 1, apakah bedanya dari nakli dengan nakli akli? Nah, tadi dibahas apa lu? Dari akli dengan dari nakli apa bedanya? Apa tuh? Dari nakli sama saja ayat Al-Quran. Ya, Quran. Dari akli Dari yang bersumber dengan akal.
di alam bangsa alam bangsa. Yang lain perhatikan, siapa pertanyaan untuk kelompok 3? Tuhan yang berbasar pada masyarakat hari perhitungan yang meningkat dan penimbang yang mengejar aman melewati berbatas sirap mungkin dan akhirnya menerima hari pembalasan yang menjajah berupa surga dan neraka. Dan soal pertanyaan nama-nama surga dibacakan oleh di sini. Nama neraka sudah disebutkan? Dan selanjutnya pertanyaan nama-nama Ini dulu, dibaca dulu. kan dibacakan Oh, ya. satu-satu. Stop, dapat. Kenapa? Utama dari sabar Apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh asisten. Dulu pertanyaan ditanyakan dulu teman-teman. Kelompok 1, 2, dan 4 silakan bertanya. Berdiri, silakan Akila bertanya ke kelompok 3. Nama saya Akila dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah orang yang masuk ke dalam neraka bisa dapat makanan dan minuman? Tuh, apakah di neraka dapat makanan dan minuman sama kayak di surga? Yuk, silakan jawab. Akam jawab, bisa, kenapa? Ya, apa makanannya? Di surga dapat makanan dan minuman, di neraka dapat nggak? Dapat, nggak bisa Pak. Apa makanannya contohnya? Haikal menambahkan makanan-makanan yang berduri, yang menjijikan, yang menyakitkan. Ya, benar itu. Makan-makan yang berduri. Kasih makan lagi, keluarin lagi. Nah itu. Bagus jawabannya. Pertanyaan juga bagus dari Akila. Coba kelompok yang lain mau bertanya? Berdiri. Nama saya Hendri dari kelompok 2. Ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 pada hari kiamat nanti siapakah makhluk terakhir yang akan mati? Tanya bagus sekali. Siapa makhluk yang akan mati terakhir kali? Boleh Asam menjawab, Pak Agis. Silakan, satu, Alif. Ada semua betul, tapi siapa yang paling terakhir? Apakah malaikat? Apakah manusia? Nah, betul, malaikat Israel. Karena malaikat Israel yang mencabut nyawa. Betul, Alif. Berarti benar nggak? Apa jawabannya? Betul. Betul. Ada yang bertanya lagi? Kelompok 4, bertanya. Nama saya Dea dari kelompok 4. Saya mau bertanya kepada kelompok 3. Surga Firdaus itu dibutuhkan untuk siapa saja? Nah, surga Firdaus itu untuk siapa saja? Ada di buku dibaca. Surga Firdaus, surga paling tinggi katanya. Untuk siapa? Orang-orangnya. Atau yang berhak menempatinya? Orang-orang yang beriman pada Allah SWT. Contohnya siapa? Nah, contohnya Nabi Muhammad SAW. Tuh, sampai berinding. Jadi, Nabi Muhammad tempatnya paling tinggi. Beserta para wali, beserta para ulama. Itu tempatnya paling tinggi. Enggak, Firdaus. Sudah benar enggak jawabannya? Ya, sudah cukup. Sudah memasang ya. Ya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sini saya menggunakan pendekatan diferensiasi based learning. Untuk pendekatan yang berbasis diferensiasi harus mengutamakan murid, harus mengutamakan murid dan menginginkan kepentingan murid. Ya. Rukun iman ada 6. Iman pertama, iman pada Allah. Iman kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman ketiga, iman pada kitab Allah. Iman yang keempat, iman pada
malaikat-malaikat Allah, iman yang terima, iman kepada hari, iman yang tenang, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu. Selanjutnya kita bahas yang kelima, iman pada hari kiamat. Ini cepat aja. Pengertian iman hari akhir, yaitu hari kiamat adalah hari akhir. Disebut hari akhir karena tidak ada hari lain setelah itu. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan manusia di alam semesta. Iman pada hari akhir adalah keyakinan yang penuh bahwa kehidupan dunia akan berakhir dengan kiamat, di mana seluruh alam semesta hancur dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama lain hari akhir tuh ada 16. Bagi kelompok mana tadi? Kelompok 2. Nah, nama pada akhir. Nah, ini al-waqi'ah, al-haqqah, tama, sifat, al-waqi'ah, artinya hari pasti kejadiannya. Al-haqqah, hari nyata benar apa yang adanya. Al-tama, bencana kemanjuran, al-sifat, kejadian sudah dekat. Al-waqi'ah, hari menggetarkan hati. Al-zalzalah, hari berguncang. Yaumul qiyamah, hari dibangkitkannya. Yaumul din, hari menguasai pembalasan. Yaumul azim, hari yang besar. Yaumul sa'ah, jadinya cepat. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Yaumul hisab, tadi amal hisab itu perhitungan. Yaumul jaza, hari pembalasan amal. Yaumul fasal, hari pemisahan. Yaumul tagabun, hari kerugian ditambahkan segala kesalahan. Dan terakhir yaumul wa'id, hari terlaksananya ancaman. Nah, dari nakli hari akhir. Ada yang membacakan? Alif, tolong bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Wa annas sa'ata. Artinya, baca Bing. Ini artinya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan padanya dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Nah, itu Quran surat Al-Hajj ayat 7. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata. Atiyatul la raiba. Fiha. Annallaha. Yab'atsu. Man fil kubur. Nah, itu nanti kalian hafalkan buat minggu depan kita praktek satu-satu masuk depan ya. Putusannya. Nah, rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Nah, itu ada yaumul barzakh, alam kubur. Yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya. Yaumul hisab, yaumul mahsyar dulu, hari dikumpulkannya. Bukan manusia di padang mahsyar. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul hisab, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Yaumul jasa, hari pembalasan. Dan surga dan neraka akhir. Itu kalau amal baiknya lebih banyak masuk ke surga. Amalnya lebih banyak buruknya masuk ke neraka. Tanda-tanda hari kiamat. Tadi kenapa? Kelompoknya siapa? Tanda hari kiamat. Kelompok 2 ya masih ya. Nah, itu ada Imam Mahdi, keluar Dajjal, Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, awan duhon, kemudian matahari terbit dari barat dan keluarnya binatang belakang hari. Tuh nama-nama suka. Tadi Firdaus, Naim, Ma'wa, Khuldi, Maqamul Amin, Darul Muqamah. Darussalam juga ada. Nama-nama neraka ada juga. Neraka Sakor, neraka Jahanam, neraka Jahim, neraka Hutomah, neraka Sa'ir, neraka Hawiyah, neraka Jahim, dan sebagainya. Neraka paling rendah pun pasti pedih sisaannya. Apalagi neraka Jahanam. Nah, dengar. Dari sekian siswa ini, 4 kelompok ini, saya perhatikan. Siapa yang punya gaya belajar? Pak, saya lihatnya, pahamnya gambar. Acungkan tangan. Acungkan aja bebas. Pak, saya paham kalau lihat gambar. Belajarnya. Siapa? Cung. Aska, tangan kanan dan kiri. Siapa lagi? Nabila, ada siapa lagi? Siapa? Siapa lagi? Adam. Jadi ada 3. Orang itu akan paham ketika melihat gambar. Orang
orang itu akan paham ketika mendengarkan, dan orang itu akan paham ketika mendengarkan dan melihat gambar. Jadi itu strateginya. Nah, ini gaya belajar visual. Untuk yang cuma lihat gambar, perhatikan naskah. Rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada qadar, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada Nabi dan Rasul, dan iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar. Nah, ini iman pada akhir, iman pada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Nih, yang masuk kubro itu kecil. Maksudnya semesta baru kiamat kubro. Nah, itu ya. Tahapan kehidupan setelah kematian ada namanya yaumul barzah. Itu ada dalam kuburnya tuh, Nabila, perhatikan. Nabila. Nah, ini kan ada gambarnya, berarti yaumul barzah. Kalau barzah ingatnya kuburan. Ya. Coba. Yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya nih, ada ruh orang mati, kemudian ruhnya nongol keluar. Nah, ini yaumul ba'ats. Nanti ada soal kayak gini, bisa kalian jawab. Yang ketiga, yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ini ada gambar manusia, ada padang yang sangat luas. Nah, namanya padang mahsyar atau yaumul mahsyar atau yaumul mahsyar. Nah, ini yang keempat, yaumul hisab. Kalau ada gambar kalkulator, berarti menghitung. Apa yang hitung? Amal perbuatan manusia. Baiknya berapa, buruknya berapa. Ya, kita perhatikan. Kemudian yaumul mizan, yang kelima, timbangan. Berat kanannya apa berat kirinya, berat kebaikannya apa keburukannya. Nah, itu untuk yang gaya belajar visual. Dan yang keenam, yang mujazah, balasan. Ini ada orang mencuri, masih dapat balasan. Ada yang masuk surga, ini ke kanan. Ada yang masuk neraka ke kiri. Jadi kalau amal perbuatannya sebelah kanan, amal bukunya, catatannya dikasih oleh Allah, nih kamu dapat sebelah kanan, masuk surga. Kalau kamu dapat timbangan atau buku sebelah kiri, masih masuk neraka. Nah, silakan nih, Cung yang punya gaya belajar mendengarkan. Hancurnya alam semesta beserta makhluk hidup tanpa terkecuali. Cara beriman hari kiamat, bagaimana caranya? Coba perhatikan, taruh HP-nya dulu, hidup. Pasti akan terjadi. Dan kita meyakini bahwa Allah ada gambar, ada suara, akan membangkitkan dan menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya dari alam barzah, dalam kubur, dan mengumpulkannya di pada masa atau yaumul mahsyar. Dan Allah menimbang yaumul mizan dan menghitung yaumul hisab, dan akan mendapatkan balasan. Apa balasan tuh? Yaumul apa? Yaumul apa? Balas. Ya. Tuh, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian yang lain masuk ke neraka karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Siapa tuh malaikat munkar dan nakir? Tugasnya nanya ke manusia dalam kubur. Ada yang dapat nikmat kubur dan ada yang dapat siksa kubur. Siratul mustaqim, melewati jembatan Siratul mustaqim. Dan terakhir, kita kalau masuk surga dapat minuman dari telaga Kausar. Sekali minum, orang itu tidak akan haus. Dan tadi mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jadi kita wajib mencintai Allah dan Rasulullah, dan wajib mencintai manusia. Dengan apa? Dengan membaca sholawat, banyak-banyak baca sholawat, berzikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nah, itu paling kecil. Nah, selanjutnya bentar lagi nih. Perilaku yang mencerminkan hari akhir. Bentar lagi ya. Menjaga pikiran, perilaku dan sikap dari akhlak masalah, seperti seuzon, seperti ghibah, seperti apa lagi? Dengki, iri, tamak, dendam dan sebagainya. Meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah,
memantapkan keimanan terhadap rukun Islam dan rukun iman, memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Boleh bacaan la ilaha illallah, tahlil, boleh bacaan tasbih subhanallah, boleh baca takbir Allahu akbar, boleh bacaan apa lagi? Hamdalah, alhamdulillah. Kemudian memperbanyak selawat, kita harus banyak selawat ya supaya dapat syafaat, dapat pertolongan Allah, pertolongan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mau masuk neraka, banyak selawat sekali dimasukkan ke surga. Berkat selawat. Selalu mengajar Al-Quran dan mengkaji ayat Al-Quran, bergaul dengan orang-orang soleh, ya, mengembangkan potensi diri dan membuka ruang untuk kegiatan yang baik-baik, memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi sama tetangga, sama kakak, saudara, silaturahmi. 5. Beriman pada hari akhir. Ada 6. Coba Ridho bacakan. 1. Semuanya. Tumbuhnya kesadaran tentang menjawab beramal. 2. Motivasi untuk selalu berbuat baik atau beramal saleh. Alif, baca Alif. 3. Tumbuhnya kesadaran untuk amal. Betul. Motivasi selalu berbuat baik dan beramal saleh. Aktivisme dalam hidup. 4. Apa lagi? 4-nya. Membentuk sikap disiplin dan tawakal. Yang nomor 5. Serta memberikan kesenangan batin karena adanya pelajaran dan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hitam. Coba sekali lagi. Nungguin ya. Nah, silakan duduk kembali. Selanjutnya buka HP masing-masing. Kita mengerjakan post test. Betul apa? Lihat Google, pakai soal kahot. Mengajar orang terdekat dan bencana alam merupakan contoh dari kiamat. Lima 15 orang jawab. 20. 24 orang menjawab. Nah, jawabannya B. Halaman Ridho B, Akila, Ibas, Akisi, Alif, Mimin. Soal nomor 5. Hari penimbangan. Hari perhitungan. Penimbangan. ABC naik, peringkat pertama, Ridho B turun, peringkat kedua, peristiwa hari akhir zaman, dari alam semesta berstatus hancur, turun kiamat. Bodoh, ukro atau mutlak. B, cek. Ridho B naik lagi. ABC turun. Gambar di bawah ini adalah siapa? Langsung ke surga. Oh, langsung cepat. 25 orang menjawab. Ah, semuanya D. Bu, 1 spam. Ibas naik peringkat 3. Soal nomor 8. Yang berjasa, yang bisa, yang bisa, yang memaksa. 25 orang menjawab. Kita lihat peringkat ketiga diraih oleh siapa? Rizky. Ya. Soalnya ada 30. Lebih cepat. Detik lagi, baru 13 orang menjawab. Soal nomor 2, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Apa artinya? Kemudian
bisa, yang berbaik, yang bisa, atau yang berbaan. Waktunya 8 detik lagi. Itu yang sama. Nomor 3. Aska, sini madepnya. Aska, Abi. Di sini. Soal nomor berikutnya. Ayo di samping ini contoh kiamat kubro adalah belum meletus, meletus orang. Jadi 19 orang menjawab betul. Yaumul fasal artinya apa? Perhitungan. Kita kembali ke materi. Nah, soal proses sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang kita ambil refleksi dulu. Siapa yang mau merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Pak, Menjelaskan soal kehidupan di akhirat, rangkaian peristiwa setelah pelatihan dan di mana manusia akan melewati beberapa tahapan seperti alam barzakh, alam kubur. terus Ada pengukuran dan pertimbangan penting dan amal perbuatan sebagai dan akhirnya menerima hari pembalasan umum jaza berupa surga dan neraka. nah, terus Surga, nama-nama surga dan neraka. udah itu. Udah, Dok. Apa lagi yang mau diberikan Dok? Jadi, Hikmah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat akan mendatangkan banyak hikmah dalam kehidupan. Beberapa hikmah dan beriman kepada hari kiamat. 1. Menyejukkan dan membiarkan hati orang-orang dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan oleh dunia. Yang biasa tertanam kecintaan dan Habibah kakinya. dengan selalu mengharapkan pertolongan dan ridhonya. 3. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. 4. Senantiasa membuat niat yang berpahala dilaksanakannya. 5. Hidup rasa benci Coba baca. kepada Sendiri Dok, bacakan dari aku atau Hikmah? hikmah. Oh, Hikmah. Tadi apa tadi? 5. Bagus, Sob. Habibah sekarang akhir. Baca pengertian iman dan iman pada hari akhir. Buku ada di bab 2. Merefleksikan itu membaca kembali atau menyimpulkan kembali yang kalian pahami materi ini. Coba kita lihat pengertian. Ya. Pengertian iman dan pengertian iman pada hari akhir. Ayo, sebentar berdiri. Ya. Aska. Ini geser. Ya, terus. Dan bisa terus iman pada ya perbuatan nyata terus kemudian iman pada hari akhir. Nah itu jadi refleksi itu menyimpulkan kembali yang kalian paham itu apa saja materi Pak. Kita paham iman, materi iman. Pak kita paham rangkaian peristiwa setelah kematian. Pak saya paham hikmah. Pak saya paham perilaku beriman pada hari akhir, perilaku mengimani hari akhir. Nah tuh. Jadi Bapak simpulkan pada pertemuan pembelajaran pagi ini pengertian iman. Iman adalah percaya
percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari kiamat dengan tanda-tanda hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ya. Tahapan kehidupan setelah kematian. Ada yaumul mahsyar, yaumul barzah, alam barzah. Kemudian apa lagi? Yaumul mahsyar, alam hari dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Ada lagi yaumul mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Yaumul hisab, hari dihitungnya amal perbuatan manusia. Dan yaumul ba'ats, hari pembalasan. Dan terakhir baru ditempatkan surga atau neraka. Orang yang banyak amal perbuatannya maka akan masuk surga. Orang yang akan banyak amal buruknya masuk neraka. Nah itu firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tuh jelas firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, kakak, adik, saudara, teman, jaga. Ayo kita sholat bareng, ayo kita zikir bareng, ayo kita berdoa bareng. Nah, kemudian ada lagi firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat baik sekecil biji zarah maka akan dapat balasannya. Perhatikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal buruk atau kejahatan seberat biji zarah maka akan mendapatkan balasannya pula. Itu kesimpulan yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan kita lanjutkan nanti minggu depan dengan bab ketiga. Ada yang ditanyakan sampai sini mengenai bab 2, meyakini hari akhir dengan mawas diri? Acungkan tangan kalau ada. Ya, ada paham semua berarti ya. Jadi persiapan hafalan Quran surat Al-Hajj ayat 7 tadi tentang nilai naklir hari kiamat. Ya. Maju satu persatu. Baliknya. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pendidikan agama Islam? Coba Ridho, tunjukkan. Senang, sedih. Senang kenapa senangnya? Belajar. Tapi kenapa? Belajarnya pakai HP senang ya. Ada lagi? Alif apa? Gembira, senang, sedih berarti. Apa? Pak enak ya, banyak permainannya. Pak enak, banyak gamenya. Ada ice breakingnya. Ada permainan terus paham, ada gambar-gambarnya, ada videonya, ada visualnya, ada pendengarkannya. Nah itu sekilas perasaan kalian setelah belajar PAI. Tidak ada yang tanya lagi? Oh ya, maaf. Untuk siswa yang disebut namanya segera ke depan yang mendapatkan peringkat 3, 2, dan 1. Penghargaan ini dilihat dari keaktifan, dari nilai tes dan dari nilai post test. Untuk peringkat ketiga silakan ke depan. Akilah, peringkat ketiga silakan ke depan. Tepuk tangan untuk Akilah. Peringkat kedua siapa kira-kira diraih oleh Edi. siapa? Afifah ke depan. Silakan ke depan. Afifah peringkat kedua. Peringkat pertama siapa kira-kira? Ridho apa Afif atau Alif? Ridho. Nah, Ridho silakan ke depan. Peringkat pertama diraih oleh Ridho Bagus Pratama. Ini ada sedikit penghargaan untuk
3 terbaik dalam pembelajaran PAI pada bagian ini. Peringkat ketiga, silakan boleh minta fotonya. Anak, peringkat ketiga selamat dapat hadiah pulpen dan pensil. Nah, ya, boleh foto dulu Pak. Coba. Pulpen ini buat kalian belajar supaya lebih rajin lagi dan supaya lebih ditingkatkan lagi. Coba. Jangan duduk balik. So, balik pimpin berdoa terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita bertemu lagi di bab 3 indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Ya, sama tadi tugasnya perhatikan harus hafalan Hajj ayat 7. Kalau kayak hati, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang di depan cium tangan orang tuanya.